kawan-kawan vokal, jumpa kembali di channel ini. Nah, kali ini kita ngasih satu yang lumayan unik, bukan seperti yang sebelum-sebelumnya banyak ngobrol soal ngomongin orang lain. Nah, kali ini kita mau ngobrol dan ngasih tips-tips buat teman-teman sekalian. Kali ini kita live ini ya, live di tempat offline kali ini, sekian lama selalu zoom-zooman. Nah, kali ini kita di tempat yang asik banget di Pivot Coffee, Jalan Cikultra 168 Bandung. Ini tempat yang asik juga buat nongkrong. Nah, sekarang kita mau ketemu sama Bang Basar sekaligus bagi tips buat teman-teman sekalian. Tips buat nulis gitu ya. Ini bagian dari cerita kita yang panjang karena vokal atau vokal.info dulu memang sejarahnya dari nulis ya Bang ya awalnya. Iya betul. Aku kenalan dulu lah. Halo teman-teman. Ya ini Bang Basar di CEO-nya di Vokal ya. Jadi dulu dari awal udah ikut merintis vokal.info itu memang niat awalnya nulis-nulis ya dulu Bang ya. Iya 2009. Itu anak-anak muda disuruh nulis supaya bisa nulis di media nasional gitu ya. Ya. Abang sendiri juga udah sebelumnya berarti udah latihan nulis ya berarti. Latihan nulis sendiri sebenarnya. Jadi ya itu panjang lah perjalanannya. Jadi belajar dari pengalaman itu akhirnya bikin modul, jadi nge-training. Jadi lucunya gini, misalnya kalau dulu kan orang pengen ngajarin orang lain, artinya dia harus belajar dulu kan. Nah, belajar ini kan ada dua cara. Belajar ini baca dulu atau langsung terjun, baru nanti pas terjun belajar teorinya gitu kan. Nah, jadi mana nyamannya dulu, dan aku dulu belajar dulu langsung ya. Langsung. Jadi salah-salahnya di mana, dimaki-maki orang ini tulisannya jelek segala macam itu udah ngalamin lah gitu. Ya sama, saya juga dulu belajar nulis gitu Bang. Tulisannya awalnya sok-sok jago gitu kan. Sok-sok filsuf gitu padahal ternyata yang baca enggak ngerti kan gitu. Tulis gitu. Tapi ini sebenarnya tips juga. Ini satu bagian dari tips kita. Mungkin nanti kita akan buat seri Bang ya. Ada beberapa tahapan-tahapan. Tapi ini yang paling pertama dulu yang pengen kita bahas adalah gimana mulai pertama kali nulis gitu ya. Tadi Bang Basar cerita dia langsung belajar nulis dengan nyemplung kayak berenang gitu ya. Saya juga waktu itu nulis dulu gitu ya. Habis setelah orang gak ngerti baru kita pikirkan ulang tulisannya gitu. Nah kalau Abang dulu pertama kali nulis tuh kayak gimana? Aku jadi tuh nulis tuh ingat dulu pas mau skripsi lah waktu itu ceritanya. Jadi kan kalau skripsi kan kita harus bersentuhan dengan Microsoft Word dan yang lain-lain lah gitu kan. Jadi akhirnya karena aku selama kuliah kan memang gak pernah nyentuh itu sama sekali. Jadi emang rock and roll lah kuliahnya. Jadi ya. Abang tugas kuliah dulu pakai apa jadinya? Oke, jadi akhirnya belajar gitu kan. Nah, aku baca buku pertama, ada baca tulisan-tulisan lah ceritanya gitu kan. Aku tulis ulang tulisan-tulisan ini. Terus lama-lama aku kok kayaknya nih aku coba beraniin lah mau nulis gitu kan. Karena takut ya, misalnya nulis ini kan di kepala kita nulis harus bagus, terus harus ada istilah-istilah sekolahan atau yang ilmiah yang bikin jadi kayak ini keren nih orangnya nulis kan bisa gitu. Panjang. Iya, padahal kan ternyata itu semuanya kesalahan besar ya. Nah, jadi waktu itu ya akhirnya aku belajar nulis sendiri. Aku dulu kalau nulis tuh sekali nulis tuh 8 lembar. Kebayang enggak? 8 lembar tuh udah gak tahu lah berapa karakter lah itu ya hurufnya. Nah jadi dan aku tuh dulu karena dulu kan belum seperti sekarang bisa share di mana-mana gitu di sosmed ya. Nah kalau dulu aku itu share aku print terus aku kasih ke beberapa orang. Suruh mereka baca. Dan ada juga tuh yang lewat email ke 3 orang dulu gitu. Nah jadi tapi 3 orang ini orang-orang yang kuanggap mereka kredibel lah untuk soal tulis menulis gitu kan. Nah satu kali aku kirim lah tulisan ini. Pertama kali mereka terima dan mereka memuji karena maksudnya ini si Basar punya niatan bagus nih belajar nulis gitu kan. Nah, karena dia tahu basicnya kan ini orangnya kan bandel kok jadi tiba-tiba gini kan kira-kira gitulah. Jadi dia apresiasi. Masuk yang kedua, yang ketiga udah mulai agak turun ininya. Tensi supportnya udah mulai agak turun. Maksudnya mereka udah ya udahlah. Kadang dibalas oke, gitu aja cuman kan. Nah, lalu masuk yang berikutnya 45 itu datanglah email yang bikin aku tersentak langsung. Dia bilang gini, pertanyaannya sederhana gini, ini kau nulis, kau sendiri ngerti nggak maksud tulisanmu ini apa? Dia bilang gitu kan. Akhirnya aku berpikir ini maksudnya tulisan ini maksud dia balas email gue gini apa ini gitu kan. Akhirnya aku baca lagi gitu dan ternyata aku nggak ngerti arah tulisanku ini mau kemana gitu. Jadi kebayang nggak sebelumnya aku latihan belajar nulis gitu ya, antusias sekali tapi ternyata aku nggak tahu kemana sih arah tulisanku ini harus kutaruh angle-nya apa gitu. Jadi benar-benar karena itu memang itu ya tadi ya. Apa yang ada di benak semua ketulis aja gitu ya. Iya, jadi itulah berenang kira-kira gitu.
Ya aku juga ngalamin hal yang serupa dulu. Dulu pengen banget bisa nulis bagus kayak Gunawan Muhammad gitu kan. Ngeri kali kok ya, langsung Gunawan Muhammad ya. Baca catatan pinggir kan, wih keren banget dia nulis Caping kayak gitu kan. Saya lihat Caping terus lihat tulisan-tulisannya Romo Mangun kan. Romo Mangun tuh kalau nulis kan satu kalimat kadang-kadang bisa sampai berapa baris gitu ya, panjang dan tapi itu bagus gitu. Tapi pas giliran saya yang nyoba aja jelek ya. Jadi nggak ngerti. Tapi yang bener. Tapi bener sih Bang, ya maksudnya di awal-awal kita perlu nulis dulu aja ya. Gitu. Numpahin dulu aja semua gitu ya. Jadi banyak orang kadang-kadang kalau mau nulis di awal-awal kadang-kadang malah ini ya malah terbelenggu karena harus bagus gitu. Padahal sebenarnya nggak apa-apa ya. Untung memang ada teman-teman yang suportif ya yang bisa ngasih kita masukan gitu. Itu sebenarnya bagus. Jadi kalau perlu kan teman-teman kalau nulis ya nulis aja dulu gitu ya. Habis itu jangan ragu untuk di-share. Ya memang pasti ada sisi nggak enaknya ya, pasti sakit ya gitu. Jadi sebenarnya gini juga. Ini tergantung terkait dengan kenyamanan juga kan ada orang itu yang belajarnya itu baca teori dulu baru praktek, ada yang praktek dulu baru baca teorinya gitu. Nah kalau untuk menulis ini ya kalau dari pengalaman pribadi sebaiknya memang langsung aja coba dulu. Kenapa? Ini ada kenapanya. Teman-teman ini kan berpikirnya gini, nanti ejaannya salah atau apanya salah. Nah akhirnya itu jadi momok yang membuat kita jadinya akhirnya nggak mau belajar nulis. Gitu. Padahal sebenarnya menulis itu sesuatu yang menyenangkan. Dan itu banyak positifnya gitu loh. Iya betul. Di setiap pelatihan nulis juga kadang-kadang kita selalu mulai gitu ya. Pertama kita langsung tulis dulu aja gitu. Iya, karena memang ya kalau pelatihan nulis kan kita enak. Maksudnya kita tinggal harus bilang, nih lu pokoknya nulis aja. Dan mereka kan pasti mau nggak mau harus ini kan nulis, gitu. Tapi memang itu syarat pertama karena kadang-kadang bloknya di sana ya gitu. Iya, bloknya di situ. Gak pernah bisa nulis gara-gara nggak mau memulai biasanya. Iya. Di situ gitu. Nah itu teman-teman, itu mungkin tips yang pertama ya. Kita mulai nulis aja ya, malu-maluin juga nggak apa-apa di awal-awal gitu ya. Kita berharap kita kasih juga ke orang lain supaya dikritisi dan memang di awal-awal pasti nggak enak ya, pasti ada aja yang ya itulah awal-awalnya mungkin bakal ya dikulitin tulisan kita ya. Dikulitin. Saya waktu pertama kali itu Bang ada satu yang baca waktu itu ada dosen waktu itu gitu kan, dia bilang ini maksud kamu kalau bagian yang ini begini maksudnya, tapi yang ini beda. Tapi kalau tulisan itu dipisahkan, dirobek tuh kertasnya. Ini sama sekali nggak guna gitu. Itu sakit sekali rasanya ya. Aku pernah gitu. Jadi aku print lah tulisan ini kan. Aku print, ku bawa lah ke tempat mentorku ini gitu kan. Aku udah semangat nih, Pak. Nah pas datang itu dia bertepatan mau rapat masuk ke ruangan. Dia bilang, Pak ini aku tulisanku tolong Bapak baca dan kasih masukan. Gitu. Nah terus dia bilang tunggu sebentar ya, dia bilang gitu. Kamu tunggu di sini. Oke, tapi aku bawa dulu sini mana yang udah kamu print. Dibawalah ke dalam kan. Nah, aku pikir dia di dalam tuh sambil rapat, sambil baca, sambil nanti di kepalaku dia akan bilang, oh bagus nih tulisanmu besar gitu kan, kira-kira gitu ya. Nah, ternyata gitu dia beres rapat, aku tungguin ini sekitar 1,5 jam dia rapat. Nah, kan lama juga tuh ya. Nah, jadi abis itu dia keluar, dia bilang, Basar kamu sini, dia bilang gitu. Tahu nggak dia apa? Ini kertas. Kertas ini digini nama dia di depanku, disilang dua. Itu pedih banget lah ya, maksudku perasaanku tuh memang hancur lah, bener-bener aku tuh pulang aku sampai nangis loh. Kebayang gak? Tapi karena itu akhirnya aku berpikir aku harus bisa menulis lebih bagus dari yang sebelumnya. Dan ini harus jadi tulisan yang menginspirasi untuk banyak orang. Kenapa aku nggak bisa, orang lain bisa gitu loh. Harusnya aku bisa seperti orang lain juga menulis dengan bagus gitu lah. Ya itu menarik sih idenya gitu. Saya juga pernah pengalaman gitu juga Bang. Kadang-kadang karena pengalaman digituin sama mentor gitu, saya juga pernah nge-mentor orang gitu juga. Ada seseorang waktu itu yang nulis tulisannya bagus katanya gitu. Tapi giliran pertama kali saya potong dan saya itu memang katanya sakit banget. Itu kali pertama dia tulisannya. Gitu ya. Sorry ya. Tapi memang begitulah ceritanya, memang ada hal yang memang harus dimulai ya gitu. Karena kita nggak tahu seberapa bagus atau seberapa jelek tulisan kita kalau kita nggak nulis dan tidak kita share ke yang lain. Nah satu lagi nih Bang, mungkin untuk memulai menulis. Idenya bisa dari mana? Kalau idenya bisa apa aja? Ya. Apa aja idenya? Jadi ide yang paling gampang tuh yang misalnya gini, yang lekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi misalnya gini, ceritanya misalnya mau kuliah nih ke kampus jam 7 gitu kan. Nah, terus bangun telat gitu. Nah, tulis aja itu gitu loh. Tadi pagi harusnya aku kuliah jam 7 tapi aku bangun telat nih. Aduh, ini nggak enak nih kalau telat gitu ya. Nah, gimana caranya ke depan supaya nggak telat? Nanti teruslah berkembang tulisannya. Ya, jadi semacam latihan ya. Iya, latihan. Jadi gitu. Bisa juga misalnya idenya itu dari hari-hari besar, lalu misalnya peristiwa-peristiwa terkini yang jadi mungkin disorot sama publik luas gitulah. Kalau aku sih pertama kali ngeliat memang ide bisa awalnya dari kita ya gitu. Dari kita, Dari sesuatu yang memang kita concern, kita hobi, kita suka, alami, kita alamin. Apalagi kalau pengalaman lebih enak ya, lebih mungkin untuk diceritakan dan ini. Tapi ya memang
pelan-pelan mungkin baru bisa ya, kita akhirnya bisa per isu, per tema gitu ya. Jadi aku juga dulu gitu, awalnya aku tuh malah mulai itu dari curhat. Jadi aku curhat tentang kehidupanku gitu ya. Jadi misalnya aku lagi mabok di mana gitu kan, aku cerita gitu loh. Aku kemarin mabok gini-gini gitu kan. Terus aku jatuh cinta, aku ditolak, aku segala macam, aku dimarahin berantem sama bapakku gitu. Jadi aku ceritain yang lekat dengan kehidupanku. Dan di situ aku belajar, maksudku ini. Tapi kita harus belajar jangan mereka-reka membuat-buat cerita-cerita palsu ya, maksudnya yang bener-bener aja. Ya, kalau mau sekalian fiksi yang itu lain cerita. Iya, itu lain cerita. Jadi tapi kita harus harus bisa gini membedakan mana yang layak di-share ke orang umum, mana yang enggak gitu. Betul. Nah, jadi dan bersyukur memang banyak orang tuh teman-teman merasa terinspirasi dengan membaca dan akhirnya semangat kan gitu. Orang bilang ini keren banget lulusan lu, gue jadi belajar gini-gini. Nah, itu kan memacu kita jadi pokoknya gue besok harus nulis lebih banyak kira-kira gitu. Gitu. Tapi ya memang kayaknya berarti diary itu membantu ya kalau nulis diary atau nulis pengalaman. Itu membantu. Dan kalau mau belajar nulis ini ada yang hal-hal yang untuk mensupport kita supaya lebih cepat bisa nulis, maksudnya bisa enak dibaca, mengalir gitu. Yang paling gampang gini sih, teman-teman itu harus banyak baca. Baca itu selain tadi misalnya diary ya, misalnya dari SMP kan orang suka nulis diary nih, curhat malam gitu kan biasanya kan gitu. Nah, itu baca, lalu juga mungkin sering ketemu teman, diskusi, ngobrol-ngobrol gitulah ya. Jadi itu menambah kasana berpikir kita, lalu juga itu menambah kalau baca itu misalnya baca novel. Nah, novel itu bagus tuh. Jadi itu menambah kosakata. Nah, boleh juga baca-baca buku yang lain sebagai referensi yang katakanlah buku-buku yang berat gitu ya. Itu juga buat sumber data juga bagus nanti gitu. Ya memang membaca berarti ngaruh juga ya, karena gaya penulisan seseorang kan masing-masing beda-beda ya. Jadi kalau udah sering baca mungkin bisa dapat referensi lebih banyak sih. Gitu. Jadi kalau gaya nulis itu tentukan aja gayanya sendiri mau seperti apa gitu. Jadi nggak usah tergantung orang lain. Oh ini gayanya gini enggak. Ya itu tapi gaya nulis kita itu akan ketemu kita setelah sekian lama kita nulis baru kita yakin gue pokoknya nih style gue begini kira-kira gitu. Iya dan ya betul lah, tadi nulis pengalaman tuh semacam sesuatu yang membantu sekali teman-teman. Satu sisi juga membantu kita untuk refleksi ulang setelah sekian lama ya. Gitu. Jadi kayak misalnya aku nih sampai sekarang masih kebiasaan ya, maksudku nulis cerita-ceritaku. Masih gitu. diary gitu nggak? Oh enggak ya. Aku ajar kok ya. Jadi itu misalnya kalau menulis ini kan manfaatnya gini, kita berpikir positif, lalu itu juga bisa merilis stres. Jadi kalau misalnya kalau misalnya aku marah gitu ya, ada kesel sama apa segala macam, aku tulis gitu loh. Tapi aku jadi akhirnya belajar juga, kenapa sih aku harus marah dengan kondisi yang seperti ini. Biasanya kalau pas nulis itu udah kerilis stresnya, jadi berpikirnya lebih balik lagi ke normal gitu. Jadi itu tata ulang pemikirannya gara-gara nulis gitu. Dan itu membantu kita juga untuk berbicara lebih terstruktur lah ya. Itu jadi latihan yang sebenarnya itu auto lah gitu. Kalau kita mau lakukan itu pasti auto terjadi dalam hidup kita gitu. Ya menarik juga ya. Berarti teman-teman tips menulisnya tadi kita antara dua itu ya. Kalau pertama kali belajar menulis yang gimana ya, mulai dulu ya. Dulu, jangan baca teori itu penting, baca cara-cara dalam itu penting, tapi kalau nggak dimulai-mulai ya nggak bisa gitu ya. Harus dimulai dan jangan takut untuk di-share ke orang, kasih tahu yang lain dan terima masukannya ya dengan lapang dada ya gitu ya. Walaupun ada yang menyakitkan. Nah, kalau yang kedua soal ide-ide, bisa dari ide yang paling mungkin dekat dengan kita di pengalaman kita sehari-hari. Apa yang kita sukai, apa yang kita minati, baru pelan-pelan kita mulai apa yang jadi tren, apa yang jadi kesukaan orang, tema gitu ya, itu pelan-pelan. Nanti teman-teman bisa, dan sampai satu titik teman-teman menemukan gaya dan asiknya menulis ya, karena bisa rilis pemikiran dan juga bisa menata ulang pengalaman kita. Dan nulis itu juga dapat duit loh. Ya ini tips yang berikutnya nanti ya. Teman-teman, bagaimana tulisan kita jadi populer dan disukain orang. Nah itu tips-tips berikutnya nanti teman-teman. Kita bisa, itu bukan sesuatu, walaupun di Indonesia mungkin belum terlalu menjanjikan ya Bang ya. Tapi ada banyak orang di Indonesia yang cukup bisa hidup. Sebenarnya ada ceruk pasarnya gini ya. Jadi ini buat teman-teman nih. Sekarang itu kan banyak, setelah kemarin 2 kali pilpres kita tuh ada banyak maksudku hoax ya. Bertebaran di sosial media. Bahkan juga media massa juga ikut begitu juga. Nah, kita jadi sulit untuk mendapatkan berita yang benar gitu kan. Nah, jadi teman-teman ini tantangan buat kita, bagaimana kita juga memerangi hoax gitu loh. Jadi ayo kita ceritakan hal-hal yang positif, yang inspiratif untuk banyak orang sehingga ke depan itu kehidupan sosial kita juga makin bagus gitu. Itu promo juga sebenarnya buat vokal.info teman-teman. Karena nanti kalau teman-teman mau nulis atau kontribusi juga bisa gabung di kita ya. Jangan lupa ngundang Bang Basar dan yang lain-lain juga, dan saya juga gitu. Nanti kalau ada pelatihan-pelatihan kita bisa mulai melatih dari yang paling sederhana sampai yang bikin tulisan jadi sangat efektif ya di zaman sekarang. Terima kasih Bang Basar juga udah share di sini. Terima kasih teman-teman di Pivot Coffee juga yang asik banget tempatnya kali ini. Jangan lupa ikuti tips-tips berikutnya di Vokal Channel. Nah, jangan lupa juga selalu baca dan pantengin vokal.info supaya kita semua dapat inspirasi untuk hal-hal yang menarik ke depannya. Terima kasih kawan-kawan semua. Terima kasih.